Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Divalianti dari Program Studi Kesehatan Masyarakat NPM 21 170 12 0034. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nova Adiman SKM MPS selaku dosen pengampu Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik etika profesi kesehatan. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama profesi dokter, yang kedua profesi perawat, profesi kesehatan masyarakat, profesi bidan, dan yang terakhir profesi dokter gigi. Langsung ke pembahasan pertama yaitu profesi dokter. Sikap etis dan profesional dokter. Ada 5 sikap etis dan profesional profesi dokter. Yang pertama, ada autonomi, yaitu menghormati hak pasien. Yang kedua ada beneficence, yaitu melakukan tindakan untuk kebaikan pasien. Yang ketiga non-maleficence, yaitu tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien. Yang keempat, justice, atau bersikap adil dan jujur. Yang terakhir, ada altruisme, yaitu pengabdian dalam profesinya. Adapun etika profesi dokter, yaitu kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip moral dan etik dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran, sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dengan cara yang terhormat. Rumusan perilaku dokter disusun oleh profesi dan pemerintah. Dan contoh praktek etika dalam profesi kedokteran yaitu seorang dokter saat melakukan praktik terhadap pasien harus memiliki keahlian anamnesis, itu wawancara medis kepada para pasien untuk mencari tahu keluhan penyakit yang dialami serta informasi lain terkait dengan penyakit yang diderita. Dan juga dokter itu harus memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan fisik guna mendiagnosis dan menentukan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga dapat meresepkan obat-obatan berdasarkan penyakit yang diderita oleh para pasien serta dapat memberikan edukasi mengenai pemeliharaan kesehatan kepada pasien. Yang kedua, profesi perawat. Perawat dan klien. Jadi sebagai seorang perawat itu kita nantinya tidak bisa memilih hanya mau merawat pasien yang muda saja, yang kaya saja, atau bahkan yang bersih saja. Tapi sebagai perawat kita harus selalu siap sedia melayani pasien dengan segala keunikannya dan penuh kasih sayang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga hubungan antara perawat dan klien. Yang pertama, ada perawat mampu menghargai dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam segi apapun. Dalam segi apapun, jadi kita tidak bisa terpengaruh dengan jadi kita itu harus bisa menerima dan menghargai segala keunikan yang dipunya di setiap klien. Yang kedua, perawat mampu menghormati klien dalam memberikan pelayanan keperawatan, yaitu kita harus saling menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama si klien tersebut. Yang ketiga, perawat harus mampu memenuhi tugas utamanya sebagai perawat, yaitu bertanggung jawab kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Yang keempat, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perawat dan praktek. Sebagai seorang perawat, tentunya kita harus selalu berupaya meningkatkan kemampuan diri
sebagai perawat agar mampu memberikan yang terbaik bagi pasien. Jadi kita harus terampil dalam merawat si pasien tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktek keperawatan. Yang pertama, perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui atau dengan cara ia terus belajar dan demi meningkatkan kompetensinya. Tuh. Yang kedua, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi. Disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi kepada orang lain. Yang keempat, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesionalnya dia. Yang ketiga, perawat dan masyarakat. Perawat itu mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Jadi, hal-hal untuk memprakarsai ini seperti kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Misalnya nih, dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, pelaksanaan posyandu lansia, posyandu balita, melakukan pelatihan kader kesehatan, dan lain sebagainya. Perawat dan teman sejawat. Jadi, kita tuh harus memperhatikan bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan teman sejawat demi kepentingan pasien. Itu dengan cara yang pertama, perawat senantiasa memelihara hubungan baik nih dengan sesama perawat maupun tenaga kesehatan lainnya untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Perawat dan profesi. Sebagai profesi, perawat tentunya perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dan perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dalam pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Yang pertama, perawat berperan aktif nih dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Yang kedua, perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Contoh praktiknya contoh praktik perawat. Jadi yang pertama itu perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, memberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang perawatan dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksanaan tugas dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Etika profesi kesehatan masyarakat. Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan risiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Adapun prinsip biotikesmas, ada 3 prinsip nih. Yang pertama, beneficence, itu memberi manfaat bagi manusia. Yang kedua, non-maleficence, tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang berburuk kepada manusia. Yang ketiga ada justice, itu respect atau menghormati manusia dan bertindak adil. Contoh praktik etika kesehatan dalam profesi kesehatan masyarakat.
seorang kesehatan masyarakat mampu memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan klien. Dan konselor membuktikan keahlian dalam komunikasi dengan memberikan informasi tentang kualifikasi. Misalnya, memberi info tentang hasil yang dicapai dalam konseling. Yang keempat, profesi bidan. Praktik pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang diberikannya dengan maksud meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas, bahagia, dan sejahtera. Standar profesi bidan itu terdapat dalam Menkes Republik Indonesia nomor 369 garing Menkes garing SK garing 3 tahun 2007. Yaitu yang pertama, praktik kebidanan. Praktik kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan atau keasuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan. Yang kedua, manajemen kebidanan, yaitu pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, pelayanan kebidanan, yaitu seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, ada ruang lingkup dalam bidan praktik medis. Apa ruang lingkupnya? Yang pertama, melaksanakan asuhan kebidanan, yaitu meliputi penerapan fungsi dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu, masa hamil, persalinan, nifas, BBL, dan KB. Yang kedua, melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan standar organisasi profesi. Standar profesi ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tindakan kebidanan sesuai rambu-rambu yang ditetapkan profesi dan kode etik profesinya. Dan ketiga, pelayanan tindakan medis hanya dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter. Praktik kebidanan merupakan dasar bagi bidan untuk memberikan pelayanan dan diatur menggunakan manajemen kebidanan agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam bidang bidan praktik mandiri. Contoh etika. Praktik etika dalam profesi bidan. Bidan berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan punya pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Yang kelima, profesi dokter gigi. Kewajiban etika dalam profesi dokter gigi dibagi menjadi 4, yaitu wajib menghormati hak pasien. Yang kedua, dokter gigi wajib melindungi pasien dari kerugian. Yang ketiga, wajib mengutamakan kepentingan pasien. Yang keempat, dokter gigi memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan keadilan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pendidikan profesi kedokteran gigi tertera pada Undang-Undang Kesehatan Pasal 25 ayat 1. Itu pelayanan yang pertama, pelayanan kesehatan perorangan atau medical service. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat atau public service. Pelayanan kesehatan perorangan ini banyak diselenggarakan secara personal atau mandiri. Itu self-care dan keluarga atau family care atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan kepersorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik, dan praktik mandiri. Yang kedua, untuk pelayanan kesehatan masyarakat, ini diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat seperti upaya kesehatan perorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berada di puskesmas. Contoh praktiknya dalam profesi dokter gigi, yaitu seorang dokter gigi
dalam melakukan praktik harus memiliki keahlian khusus dalam diagnosis, mengobati, dan mencegah masalah kesehatan atau kelainan pada gigi. Tak hanya itu, peran dokter gigi juga mencakup penanganan sejumlah gangguan pada gusi dan mulut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.